Pause with the bands. Pause with the pause with the pause with the bands. Pause with the pause with the pause with the bands. Bands. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Beda suara, satu Indonesia. Podcast ini bertujuan untuk menambah wawasan dan akan membahas beberapa sudut pandang tentang wawasan berkebangsaan yang bertujuan sebagai semangat kita untuk lebih mengenal dan semakin mencintai Indonesia. Dalam podcast ini kita akan berdiskusi ringan untuk bagaimana perbedaan pandangan justru akan memperkuat persatuan bangsa, khususnya dari sudut pandang kami sebagai peserta Latsar CPNS. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sebagai host yang akan memandu podcast ini sampai selesai agar dimanapun para penonton dan pendengar di luar sana semakin mencintai Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Francisca Sinaga, saat ini sebagai dokter ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita memperkenalkan dulu Bapak Ibu sebagai narasumber yang telah hadir di sini. Baiklah, untuk yang pertama, Ibu Suci silahkan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Suci Rosda Mulyani dari Dinas Kabupaten Lahat, Bidang Sumber Daya Kesehatan. Jabatan saya sebagai Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi. Kenalkan, nama saya Lia Santa Dewi dari Inspektorat Kabupaten Lahat, Unit Kerja Irban 4, Jabatan Auditor Ahli Pertama. Halo semua, saya Hera Napiani, CPNS dari Instansi Inspektorat Kabupaten Lahat di Unit Kerja Inspektur Pembantu Khusus Investigasi dengan jabatan Auditor Ahli Pertama. Halo, perkenalkan saya Angga Eviansa dari Pemerintahan Kabupaten Lahat, Unit Kerja Kantor Lurah Pasar Lama sebagai Pamong Pemerintahan. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu untuk perkenalannya. Tampaknya di sini dari berbagai instansi yang berbeda ya, namun disatukan dalam semangat anak bangsa. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu makna wawasan kebangsaan. Menurut Bapak Ibu sebagai narasumber yang ada di sini, apa sih arti wawasan kebangsaan itu? Boleh dijelaskan dengan secara sederhana agar mudah dimengerti. Baik, akan dimulai oleh Ibu Suci, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi gini, wawasan kebangsaan itu sebenarnya cara kita memandang Indonesia sebagai satu rumah besar yang utuh. Ini bukan cuma soal hafal teori atau nilai-nilainya saja ya, tapi lebih ke bagaimana cara kita mempraktikkan nilai itu lewat sikap kita sehari-hari. Kalau kita menengok sejarah, bangsa ini tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberanian untuk bersatu di tengah perbedaan. Jadi bagi saya, wawasan kebangsaan bukan sekadar hafalan teori, tapi sebuah kesadaran fundamental bahwa perbedaan itu bukan jarak, melainkan kekuatan. Saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman. Wawasan kebangsaan bagi saya sebagai auditor adalah sikap. Sikap auditor dalam melaksanakan pengawasan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi kepentingan bangsa dan negara, auditor harus menjunjung tinggi nilai integritas, independensi, dan objektivitas, serta menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh semua teman-teman tadi. Wawasan kebangsaan bagi kita, aparatur sipil negara, adalah cara pandang dan sikap dalam memahami Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa dan negara. Dengan menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Serta wawasan kebangsaan menjadi dasar dalam bekerja dan melayani masyarakat secara adil. Misalnya, saat melayani masyarakat, kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, ataupun status sosialnya. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata wawasan kebangsaan ini bukan hanya tulisan saja ya, tetapi yang terpenting adalah semangat penerapannya. Baiklah Bapak Ibu, sebagai ASN pelayan publik tentunya banyak sekali perbedaan yang kita hadapi dan kita jumpai ya.
Menurut Bapak Ibu, apa sih tantangan dan bagaimana peran ASN dalam menghadapinya? Boleh dijelaskan, Ibu Suci? Kalau ditanya apa tantangan terbesar menurut saya itu tantangan paling nyata sekarang itu rasanya cuek. Kita makin individualis, apa-apa itu dipikiran buat diri kita sendiri. Efeknya, kepedulian sosial kita jadi makin kecil. Padahal inti dari wawasan kebangsaan itu kan justru tentang bagaimana kita peduli sama sesama sebagai satu bangsa. Menurut saya tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi sekarang bahwa sejarah bukan cuma soal menghafal angka tahun, tapi soal memahami nilai. Tantangan di era digitalisasi saat ini adalah hoax dan provokasi yang mudah menyebar. Saya sangat setuju apa yang disampaikan teman-teman semua. Tantangan terbesar wawasan kebangsaan bagi kita aparatur sipil negara saat ini adalah menjaga netralitas dan integritas di tengah tekanan kepentingan, derasnya arus informasi, serta potensi polarisasi sosial. ASN juga dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang adil dan non-diskriminatif di tengah keberagaman masyarakat. Semua itu harus dijalankan dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap tindakan dan keputusan. Wah, ternyata sebagai ASN pelayan publik, banyak juga tantangan yang dihadapi ya Bapak Ibu. Tetapi semua itu dapat berjalan lancar karena kita semua memiliki semangat anak bangsa. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjadi narasumber dan terima kasih untuk para pendengar dan penonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.